Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjutkan kajian kursus belajar bersama usulul fikih episode yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk materi selanjutnya adalah tentang pengenalan tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan usulul fikih. Tanbihun fil istilahati al-muta'alliqati bi usulil fikih. Ada berapa istilah ini? Ada setidaknya 8 istilah yang akan kita pelajari. Satu adalah al-ilmu. Idrakuma min sya'ni ayyuk lama ala ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil insan bi annahu hayawanun natikun. Jadi yang pertama adalah ilmu itu apa? Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah menemukan sesuatu sesuai dengan faktanya. Jadi mengetahui sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realnya dalam kasus-kasus yang memungkinkan untuk kita ketahui. Jadi ada hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Contohnya kayak misalkan wais alunaka aniroh kuliroh min amri robbi roh itu apa? Ya itu kan tidak bisa kita ketahui kan, karena Al-Quran mengatakan kuliroh min amri Robbi, meskipun ada yang menjelaskan roh itu jismun latifun dan seterusnya. Jadi memang pengetahuan manusia itu terbatas, tapi jangan pernah membatasi pengetahuan, kira-kira gitulah. Jadi sekali lagi, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu perkara yang memungkinkan untuk bisa kita ketahui dan kita mengetahui real sesuai dengan faktanya. Seperti dicontohkan, ada orang dia tahu bahwa manusia itu adalah hayawanun natek. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir. Jadi dia punya pengetahuan tentang itu. Ngertilah, sadar. Nah pertanyaannya, betul enggak manusia itu makhluk yang bisa berpikir? Kalau iya, maka itu sudah sesuai dengan faktanya. Maka dikatakan ilmu, pengetahuan. Terus wal ilmu nau'ani, doruri wal iktisabi. Fad doruri ma la yaqa'u an-nadhirin wastidlalin ka ilmina bi anna sukar khulubun wal iktisabi ma yatawaqqafu ala nadhir wal istidlal kal ilmi bi anal alam hadisun. Nah, kemudian yang kedua ada kemudian selanjutnya adalah pengetahuan itu dibagi dua, ada yang doruri, ada yang iktisabi. Doruri itu untuk bisa mengetahui, tidak perlu untuk kita berpikir sedalam birunya laut, tidak perlu kita berpikir setinggi birunya langit. Tidak perlu. Seperti contoh orang tahu gula itu rasanya manis, garam itu rasanya asin, itu kan tidak perlu berpikir kan. Tapi kalau iktisabi, ini yang kedua, itu memang butuh untuk diangan-angan, butuh untuk difikirkan. Itu dicontohkan seperti orang tahu bahwa alam itu baru datang. Jadi alam itu ya baru kemarin sore lah, kira-kira begitu. Karena secara pola pikir al-alam mutagoyirun muwakulu mutagoyirin hadisun. Alam itu berubah-ubah. Maka semua yang berubah-ubah itu bisa dipastikan tidak kodim atau baru datang. Jelas ya? Jadi ada tarifnya ilmu itu apa, kemudian pembagiannya ada dua. Ada yang iktisabi, ada yang doruri. Kalau dalam Sulamul Munawarraq ilmu mantek itu dibahasakan wana dori mayah tajuli ta'amuli wal wa aksu huwa doruriyul jali. Itu dalam Sulamul Munawarraq pun. Kedua adalah jahil. Istilah jahil itu adalah idraku sya'ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' ka idrakil falasifah anal alam qadimun. Di pengetahuan tapi tidak sesuai dengan wakeknya, tidak sesuai dengan realnya, tidak sesuai dengan faktanya, kira-kira begitulah. Apalagi tidak tahu sama sekali. Nah, kalau tidak tahu itu ya lebih aula. Seperti contoh dikatakan jahil atau bodoh, itu seperti ahli filsafat berkata alam itu qadim, alam itu terdahulu. Itu sebuah kebodohan karena tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya itu alam hadis. Saya pernah dulu debat dengan seseorang, dia mengatakan alam itu qadim karena kita tidak pernah tahu kapan alam itu ada. Lu jangan sampai kamu, saya katakan, jangan sampai karena kamu tidak tahu terus kamu katakan alam itu qadim. Itu ironis, ketidaktahuan menjadi bukti pengetahuan. Sekarang saya tanya, kamu tahu tidak kapan saya lahir?
di mana saya lahir, di saat saya lahir di situ ada tragedi apa? Tentu dia tidak tahu. Maka kemudian Anda menjadikan ketidaktahuan sebagai bukti pengetahuan. Wah, itu sungguh ironis. Paham ya? Bon, kemudian adzan, ada istilah dan itu atarfu arrajah li ahadil amrayni al-mutaraddidaini. Li ahadil amrayni al-mutaraddidaini kadoni bidukhulil waqti bil ijtihadi. Dan itu adalah istilahnya itu kalau bisa dibahasakan, pengetahuan itu 100%, ketidaktahuan berarti 0%. London itu 75%, jadi setengah tahu gitulah kira-kira. Jadi setengah lebih sedikit, jadi agak-agak tahu kira-kira gitulah. Itu namanya dan. Seperti contoh kadoni bidukhulil wakti bil istihad, orang tahu bahwa menduga lah, orang menduga ini sudah masuk waktu sholat karena dia beristihad, sudah diusahakan untuk mengetahui. Itu don. Sekali lagi don itu adalah dugaan. Jadi dugaan bahasanya ya setengah tahu itulah atau hampir mengetahui. Nah, dugaan. Nah, dugaan yang kalau di jumlah itu 75%. Kemudian syak itu 50%. Jadi kalau gampangannya syak itu ya dia ragu. Atarfu al-mustawi lahadil amrayni al-mutaraddidaini kasyaki fil hadas. Saya sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Ya sudah, dibatalkan saja, nanti wudhu lagi. Karena kalau tidak dibatalkan, ya kalau ternyata tadi itu batal, kalau enggak, nah itu gimana niatnya? Nah gitu kan. Nah, itu di fikih semacam itu. Kalau nanti orang itu ragu batal apa enggak, kalau umumnya fikih standar mengatakan enggak batal karena al aslu adamul butlan, tapi sebagai solusi dibatalkan wudhu lagi. Itu yang enak seperti itu. Kemudian waham itu atarfu al marjuh li adil amrayni al mutaraddidaini kawahmi dukhulil waqti hinal goimi. Jadi waham itu 25%. Jadi dugaan, tapi dugaan minim, kira-kira begitulah. Nah, seperti orang mengira sudah masuk waktu padahal kondisinya mendung. Mendung itu apa bahasa Indonesianya? Is mendung gitulah. Mendung itu agak mau hujan itu loh. Terus istidlal. Jadi ada istilah istidlal. Istidlal itu tolabud dalil li'addiya ilal matlub. Istidlal itu mencari dalil untuk mendapatkan apa yang dia cari. Nah, itu namanya istidlal. Kemudian dalil itu al-mursyid ilal matlub. Haramnya khamr dalilnya apa? Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu, misalkan seperti itu. Nah, itu dalil. Dalil itu petunjuk, sesuatu yang menunjukkan pada apa yang ingin kita cari, itu namanya dalil. Nah, dalil itu diistidlali, dikaji. Namanya, orang mengkaji itu namanya nadhar. Itu yang ke-8. Nadhar itu al-fikru fi halil mangdur fahli yu'addiya ilal matlub. Jadi memikirkan ini kira-kira gimana kok bisa muncul hukum khamr itu haram. Misalkan fajtanibu itu kan fi'il amr. Jadi perintah untuk meninggalkan, untuk menjauhi. Terus di situ ada imak dan seterusnya. Wes gampangannya, sederhananya ada 8 istilah yang dikenalkan dalam kitab Mabadi Usul Fikih. 1 ilmu, 2 jahil, 3 don, 4 syak, 5 waham, 6 istidlal, 7 dalil, 8 nadhar. Kemudian al-faslu salis fi aksami ahkam asyariyah, fi aksamil ahkami asyariyati. Ini tentang pembagian hukum-hukum syariat. Al-ahkam asyariyah sab'atun. Jadi hukum syariat itu ada 7 model. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sohihu wal batilu. Ada wajib, ya fardu itu sama saja lah, itu muradif, itu hanya beda lafaznya saja. Mandub atau sunnah, tatawu, mustahab itu sama, itu hanya beda bahasa saja. Terus mubah, mahdur, makruh, sohih, batil. Ini sebenarnya masih bisa dibagi-bagi. Wajib atau fardu itu kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Mandub juga gitu, sunnah kifayah, sunnah ain. Kemudian makruh tanzih, ada makruh tahrim. Tapi kita pakai yang standar ini saja dulu. Kemudian fal wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki kasolawatil khamsi wa shaumi ramadan. Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya seperti menjalankan sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Ini wajib. Beda dengan ijab. Kalau ijab itu masdarnya wajib ya, wajaba yajibu wujuban, ijaban. Jadi aujaba yujibu ijaban. Nah, ada ijab.
Nah, kalau ijab itu istilahnya adalah tuntutan untuk mengerjakan secara tegas. Jadi iktidaul fi'lin jaziman, menuntut agar dilakukan secara tegas. Jadi ada perintah yang tegas untuk mengerjakan, itu namanya ijab. Lah konsekuensinya apa? Wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Sama nanti mandub mubah itu nanti juga begitu. Makruh haram itu nanti juga begitu. Lah di sini dijelaskan wal mandubu mayusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki kaso misyitatin min sawal. Jadi yang namanya mandub itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Seperti puasa 6 hari itu di bulan Syawal, atau ya banyak lah kesunahan-kesunahan itu kan banyak. Seperti mengucapkan salam itu kan dianjurkan. Terus wal mubahu ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki kan naumi fin nahar. Jadi ya namanya mubah itu ya ndak dapat pahala, ndak dapat dosa. Baik-baik dilakukan ataupun ditinggalkan. Ya contohnya kayak tidur di siang hari. Nah, itu contohnya. Ya contohnya banyak lah hal yang mubah, makan tuh ya mubah. Tapi kalau makan diniati untuk ibadah ya jadi sunnah, ya kan? Terus wal mahdur ma yusabu ala tarki imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi kazina wal ghasab. Mahdur atau haram kalau itu kemudian ditinggalkan karena manut syariat melarang, dia manut tidak mengerjakan, maka ini dapat pahala. Karena meninggalkan dapat pahala. Jadi syaratnya dapat pahala meninggalkan perkara yang diharamkan itu karena motifnya imtisalan, anut pada syariat melarang ya sudah kita tinggalkan, maka dapat pahala. Wa yu'aqabu ala fili, kalau dilakukan malah dapat dosa, ya contohnya kayak zina atau gosok. Terus makruh itu mayusabu ala tarki imtisalan wala yu'aqabu ala filihi kasiwaki kastiyaki ba'da zawali liswaimi. Pun alon-alon mawon. Namanya makruh itu dapat pahala ketika orang itu meninggalkan, dengan catatan dia meninggalkan karena manut syariat melarang, ya saya tinggalkan. Nah, itu dapat pahala. Tapi kalau dilakukan ya tidak apa-apa, tidak dapat dosa. Itu kalau dilakukan. Makruh seperti itu. Contohnya apa? Bersiwak di saat setelah jam 12 itu atau zawalus syams, setelah matahari tergelincir, dia siwakan di bulan Ramadan saat dia puasa. Meskipun Imam Nawawi mengatakan waktaro an-Nawawi adamal karoha, beliau tidak memakruhkan. Ya karena dalilnya itulah khulufu fami sya'ib atyabu indallah min rihil misik. Itu dalil itu setelah dikaji, itu kan berarti ada perintah untuk ibqaul asar, supaya bekas kita puasa itu ditetapkan, tidak dihilangkan dengan cara bersiwak. Berarti kalau bersiwak itu berarti an-nahyu al-mustafad min tarkil awamir, mestinya tidak sampai makruh. Paham ya? Yes, pokoknya ngoten lah. Kemudian ada namanya soheh itu mayata'alaku bihi nufud wa yu'taddu bihi kas sholati al-mustawfiyati lisyuruti wal arkani wal bai al-mustawfi lisyurutihi wa arkanihi. Das wal ibadatu tattasifu bil iktidadi faqat wal aktu yattasifu bil iktidadi wan nufudi. Nah, ini kita pelan-pelan saja. Ada soheh, ada batin. Soheh atau sah itulah. Sah itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan nufud. Nufud itu konsekuensi keberlanjutan. Dan juga hubungannya dengan iktidad. Dianggap. Kalau dianggap berarti sudah dikerjakan. Ya sudah, tidak ada tanggungan. Karena sudah dikerjakan, sudah selesai. Contohnya apa? Seperti sholat yang memenuhi syarat. Itu berarti sudah sah. Memenuhi syarat, memenuhi rukun, transaksi jual beli, memenuhi syarat, memenuhi rukun, itu berarti sudah sah. Nah, kalau ibadah itu konsekuensinya hanya iktidad. Kalau orang sudah sholat 5 waktu sudah, tidak ada pembahasan dapat pahala, itu urusan lain, itu bukan di bab ini, bukan dalam usulul fikih. Seperti itu ya. Itu dalam pembahasan fadilah. Jadi kalau orang sudah sholat berarti sudah iktidad. Kalau sudah sholat memenuhi syarat rukunnya, ya sudah, kamu sudah terlepas dari tanggung jawab. Nah, tapi kalau transaksi jual beli, kalau muamalah itu ada iktidad, ada nufud. Kalau orang sudah transaksi jual beli memenuhi syarat rukunnya, misalkan dalam Fathul Qorib dikatakan ayakuna tahiran muntafa'an bih maqduran ala taslim akid ali wilayatun, itu kan syaratnya mabe'. Kalau jual beli atau semua bentuk transaksi muamalah sudah memenuhi syarat, memenuhi rukun, maka itu sudah
sudah sesuai prosedurnya, sudah yuk tadubi, sudah dianggap oke. Nah, kira-kira gitulah. Dan itu ada nufutnya, ada konsekuensinya. Kalau orang jual, konsekuensinya apa? Ya dapat uang, barangnya hilang. Orang beli, konsekuensinya apa? Dia uangnya hilang, dikasihkan ke penjual, dan dia dapat barang itu. Dan barang yang dia peroleh itu nufut, bebas mau diapakan, menjadi miliknya. Penjual juga gitu, bebas, sudah dapat uang itu. Nah itu kira-kira gitu. Jadi sohah itu ya pokoknya dianggap nufut dan iktidad, sudah dianggap keluar dari tanggung jawab dan bisa menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan. Tapi kalau dalam ibadah, pokoknya kalau sudah sholat ya sudahlah, selesai tanggung jawabnya, gitu sajalah. Kalau urusannya bukan ibadah tapi muamalah, berarti selain dia sudah menyelesaikan akad, konsekuensi dari akad bisa diterima. Ya komoditasnya itu bisa dimiliki dia. Nah, terus batil itu malaya ta'alaku bihi an-nufud wala yu'tadu bihi kasolati wal bai'i al-ghairil mustawfiyaini li syuruti. Jadi bacanya agak sulit, mesti agak serondolan lah. Yang namanya batil ini perhatikan ya, itu tidak ada hubungannya dengan nufud dan tidak dianggap seperti sholat atau jual beli yang tidak memenuhi syarat. Kalau sholat tidak memenuhi syarat ya masih punya tanggung jawab, iya kan? Nah itu namanya tidak dianggap sholatnya. Nufud itu kan dianggap ada konsekuensi lanjutan. Kalau orang sudah transaksi jual beli tidak memenuhi syarat, maka tidak nufud. Tidak nufud itu berarti barang itu bukan menjadi miliknya, harus dikembalikan. Nah itu namanya nufud. Jadi kebalikan dari sohah. Kemudian al-fasur rabi' fi man yadkhulu fi khitabillah wa man la yadkhulu wallahu a'lam bisawab. Kesimpulannya bahwa pada materi ini ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan. Satu adalah istilah-istilah yang hubungannya dengan usul fikih. Di sini ada 8. Ada jahl, ada don, ada syak, waham, istidlal, dalil, dan juga nandor. Kemudian hukum syar'i tadi itu disebutkan ada 7. Ada wajib, nama lainnya adalah fardu. Kemudian ada mandub, nama lainnya adalah sunnah, tatawwu, mustahab. Kemudian ada mubah, ada mahdur, ada makruh, ada sohih, dan juga batil. Pun itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk didukung channel ini, disebarluaskan biar dakwah kita semakin semarak, biar dakwah kita semakin terdengar di mana-mana. Jadi jangan sampai kita rela media sosial hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak jelas, gitu sajalah. Jadi mereka-mereka yang tidak jelas. Pun itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, barokah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.